Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pelaksana Harian BPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catur Sasi, SHMSI. Yang terhormat Bapak Kepala Pelaksana BPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Novia Rahmat, MSI. Dan yang terhormat Bapak Kepala BPPTKG, Bapak Dr. Agus Budi Santoso, SSI MSC, serta Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Kepala Pelaksana Kabupaten Lingkar Merapi. Pada hari ini menindaklanjuti arahan dari beliau Pak Kalahar, di samping juga ada petunjuk dari Bapak Kepala BPPTKG bahwa ada kegiatan terkait dengan monitoring evaluasi sekaligus koordinasi kesiapsiagaan dari aktivitas Gunung Merapi. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Merapi ini sejak tahun 2020 ya, kalau tidak salah ya, Pak Agus sih. Itu ya statusnya siaga. Jadi ini sampai sekarang sudah 5 tahun ya, 2020 sampai 2025 ini siaga. Untuk selanjutnya tidak panjang lebar, kami mohon perkenan Bapak Agus Budi untuk menyampaikan materi terkait aktivitas Merapi terkini. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Yang kita hormati bersama Pak Bergas Kalahar BPD Jawa Tengah, Pak Novian Kalahar BPD DIY, kemudian Pak Suratno Kalahar BPD Boyolali, Pak Sahruna Kalahar BPD Klaten, kemudian Pak Bambang dari BPD Sleman, Pak Bayu BPD Magelang, Pak Sutres dari Taman Nasional Gunung Merapi, dan beserta jajarannya dari instansi masing-masing, dan dari BPTK juga, teman-teman dari BPTKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmatnya, yang mana kalau kita hitung-hitung maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Jadi sangat banyak sekali, sangat melimpah sekali hal-hal yang bisa menjadi alasan kita untuk bersyukur. Alhamdulillah, termasuk saat ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Lingkar Merapi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, dan itu kita syukuri. Mudah-mudahan acara ini yang kita maksudkan untuk menjalin atau mempererat silaturahmi dalam rangka mitigasi bencana ini bisa berjalan dengan lancar. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali refreshing ya, dan ini tempatnya istimewa karena kita setiap bulan ini kan dalam rangka membahas Merapi ya. Tapi jarang kita langsung melihat apa yang kita bicarakan. Nah ini kita sambil ngobrolin Merapi, tapi kita juga di hadapan Merapi, jadi tidak gibah ya. Karena di depan orangnya kita ngomong, jadi tidak gibah. Alhamdulillah, ini istimewa sekali. Terima kasih Pak Kalak Jawa Tengah, Pak Bergas,
atas penyelenggaraan acara ini. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa update. Seperti biasa ya, kita ada PR terkait dengan MOU. MOU ini latar belakangnya terkait dengan pembunyian sirine. Meskipun nanti MOU ini akan lebih luas lagi peruntukannya seperti ide awal dulu. Jadi MOU ini progresnya pada tahap review dari kemarin sudah dari Jawa Tengah, kali ini masuk ke Kabupaten Sleman. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada rapat pembahasan melibatkan dari Badan Geologi. Nah, kemudian untuk update berikutnya terkait dengan sirine, ini juga masih dalam koordinasi dengan BPD Sleman karena saat ini yang mempunyai banyak sirine itu adalah BPD Sleman. Nah, ini tujuannya adalah standarisasi integrasi sistem. Ini masih on progress. Nah, kemudian ada update yang terbaru terkait sirine ini, insya Allah akan ada anggota baru terkait kepemilikan sirine ini. Kalau ya tahun kemarin BPD Boyolali alhamdulillah sudah mempunyai sirine. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan Klaten. Nah, kemarin anggarannya sudah disetujui, insya Allah akan dieksekusi dalam waktu dekat. Mungkin hari ini atau besok ada yang survei ke TKP Pak Saruna. Itu beberapa update. Kemudian terkait aktivitas Gunung Merapi, ini biar nanti disampaikan dengan yang setiap hari manteni ya. Mas Andika bisa minta bantuannya untuk menjelaskan aktivitas Merapi secara teknis seperti apa. Kemudian nanti mohon tanggapannya dari Bapak sekalian. Kira-kira apa yang perlu kita sikapi dari aktivitas Merapi pada periode bulan Agustus ini. Untuk itu, waktu saya persilakan kepada Mas Andika. Beliau adalah Ketua Tim Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini nanti penyampaiannya saya duduk ya. Yang saya hormati Pak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Pak Bergas. Yang kami hormati Kalab BPBD Provinsi DIY Pak Noviar. Kemudian hadir pula yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Klaten Pak Syahruna. Kemudian ada Pak Kepala BPBD Boyolali, Pak Suratno. Kemudian dari BPBD Sleman yang mewakili. Dan dari BPBD Magelang juga yang mewakili. Dan juga teman-teman dari Balai DNGM Pak Sutris. Dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri acara Forum Lingkar Merapi ini, dan izinkan saya untuk menyampaikan status aktivitas Merapi bulan Agustus. Di bulan Agustus ini yang beberapa kejadian yang perlu kita cermati adalah adanya awan panas yang cukup besar tanggal 6 Agustus 2025. Paling tidak dua kali lebih besar daripada awan panas guguran bulan Juli tanggal 5. Baik, selanjutnya Mas, statusnya masih siaga. Nah, ini ancaman terkini masih berupa kubah barat daya dan kubah tengah yang merupakan sumber dari guguran dan awan panas. Kemudian kita juga mengamati adanya pergerakan di sektor barat laut, yaitu di lava 1888, di
sampai tanggal 24 Agustus itu jaraknya dari pos Babadan sudah memendek 18,51 meter. Dibandingkan bulan lalu, ini ada pemendekan 4 cm. Jadi kalau bulan lalu itu jaraknya 18,47, sekarang jaraknya 18,51. Kemudian selanjutnya Mas. Nah ini tiap hari kita pantau arah dari guguran dan awan panas. Kalau kita ambil periode dari 1 Januari 2025 sampai hari ini, mayoritas arah guguran ini ke Kalisat atau Kali Putih. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini ada sedikit perubahan. Jadi kalau sebelumnya itu kebanyakan ke Bebeng dan Kerasak, nah sekarang yang lebih banyak itu ke arah Kali Putih. Kemudian jarak luncurnya, kalau kita lihat grafik yang di kiri bawah itu ada titik-titik biru, itu menandakan jarak luncur maksimal rata-rata sampai data dari Januari 2025 sampai sekarang itu rata-rata di 1,5 sampai 2 kilo. Nah, ini ada contoh guguran yang kita ambil tanggal 1 Agustus 2025, arah guguran ke arah Kalisat dan Kali Bebeng. Nah, selanjutnya. Nah, untuk kegempaan di kiri atas itu ada Nah, ini kiri atas ini adalah jumlah gempa MP di bulan Agustus itu yang paling kanan sini. Kita bisa lihat kalau jumlah gempa MP ada sedikit penurunan dibandingkan dengan periode Juli 2025. Sementara untuk deformasi kubah lava barat daya yang baru kita gunakan GP INSAR. Kalau kita lihat grafiknya ini sedikit melandai kalau dibandingkan dengan Juli 2025. Nah, yang sedikit berbeda adalah munculnya gempa-gempa VTB yang cukup banyak di bulan Agustus. Dibandingkan Juli ini ada peningkatan jumlah gempa VTB. Nah, selanjutnya seperti yang di slide sebelumnya kita monitor pergerakan di sektor barat laut. Ini kalau kita lihat kemiringan garisnya masih sama antara bulan Agustus dengan bulan sebelumnya, bulan Juli. Kita pantau juga suhu kubah tengah melalui kamera thermal yang kita pasang di Deles. Ini bisa kita lihat adanya fluktuasi, kadang ada kenaikan suhu, penurunan suhu. Selanjutnya Mas. Nah, ini pemantauan menggunakan GP INSAR yang kita pasang di Babadan yang atas, kemudian yang bawah adalah grafik Turgo yang kita GP INSAR yang kita pasang di Turgo. Kemudian di sini ada titik atau area yang kita monitor. Di sini ada lava 1956, kemudian lava 1888, ada lava yang di sini 1998, kemudian di sini lava 1992, ini lava 1911 dan lava 1913. Nah, kubah barat daya ini ada di sekitar sini. Kalau kita lihat grafik GP INSAR-nya di sini yang ada pola pemendekan yang cukup jelas adalah dari puncak kubah lava. Jadi karena ini dipasang di Babadan, ketika ada pemendekan jarak ini, puncak kubah lava kita interpretasikan sebagai adanya pembesaran atau penambahan volume kubah lava. Nah, data dari GP INSAR Babadan ini terkonfirmasi pula jika kita melihat data dari GP INSAR yang dipasang di Turgo. Jadi yang ada penurunan jarak ini adalah kubah barat daya sebelah kanan. Jadi sebelah sini jaraknya memendek ke arah Turgo juga. Jadi kita interpretasikan kubah lava barat daya ini dia membesar ke
arahnya radial ya, jadi membesar ke segala arah. Selanjutnya Mas. Nah ini pemantauan melalui kamera thermal yang kita lakukan. Sebagai contoh ini guguran yang tanggal 1 Agustus tadi. Ini adalah video dari kamera thermalnya. Kita bisa lihat di sini ada anomali panas. Nah nanti di grafik di sistem kami akan muncul anomali thermal, ada puncak-puncak grafik seperti ini. Nah itu bisa dilihat berdasarkan warnanya. Kalau warna ungu berarti di sini ada anomali atau peningkatan suhu di Kalisat 2. Kemudian kalau warna orange ini adalah peningkatan suhu di aliran Kalisat 1. Dan yang biru ini peningkatan suhu di aliran Kali Bebeng. Jadi para pengamat di tempat kami ini terbantu dengan adanya kamera thermal ketika mereka harus menentukan arah guguran itu kemana. Selanjutnya, nah, sekarang di tempat kami ini sudah ada 4 kamera thermal dipasang di Babadan, dipasang di Deles, kemudian ada juga di Kaliurang dan di Jurang Jeru. Untuk yang di Babadan dan di Deles ini lebih kita fungsikan untuk melihat perubahan atau peningkatan suhu kubahnya. Jadi kalau yang Deles itu kita gunakan untuk melihat peningkatan suhu kubah tengah, sementara kalau yang Babadan itu kita fungsikan untuk melihat peningkatan suhu kubah barat daya. Nah, sementara 2 kamera thermal yang lain yang di Kaliurang dan Jurang Jeru ini lebih kita fungsikan untuk melihat peningkatan suhu di aliran-aliran sungai. Jadi untuk menentukan arah gugurannya. Selanjutnya, Pak. Nah, selain pemantauan secara thermal, kita juga lakukan survei udara menggunakan drone. Sebenarnya pada tanggal 16 Agustus itu kemarin kita juga melakukan survei drone. Hanya hasil yang kita peroleh waktu itu kubah barat daya tertutup asap tebal. Yang data sebelum 16 Agustus yang jelas itu kita ambil yang kita punya tanggal 7 Agustus 2025. Nah dari hasil survei drone ini analisisnya adalah volume kubah barat daya ini bertambah menjadi sebesar 4,1 juta, sementara volume kubah tengah relatif tetap sebesar 2,37 juta. Selanjutnya, Mbak. Nah, untuk thermalnya sendiri, dari foto thermal, kalau kita bandingkan periode 17 Juli dengan 7 Agustus, ini ternyata ada peningkatan suhu kubah barat daya sebesar 2,5 derajat. Jadi dari 245 derajat menjadi 247 derajat. Sementara untuk yang suhu kubah tengah ini relatif tetap. Dan dari hasil foto thermal ini kami tidak melihat adanya titik keluarnya magma yang baru. Jadi masih titik keluar kubah lava itu masih di titik yang sama. Selanjutnya. Kalau kita kumpulkan data-data survei drone dari 11 Juli 2024 sampai terakhir yang 7 Agustus, ini bisa kita lihat kalau kubah barat daya terus tumbuh, kemudian di bulan Juni sepertinya dia mengalami penurunan, sedikit penurunan, Juni atau Juli saya lupa. Kemudian tanggal 7 Agustus ternyata dia volumenya masih bertambah. Sementara untuk kubah tengah yang merah ini, kalau kita lihat data periode panjangnya, tidak terlihat adanya perubahan volume yang signifikan. Nah, sementara kalau suhu, ini kalau kita ambil dari 11 Juli, suhu kubah barat daya ini relatif meningkat sebesar 4,4 derajat. Sementara kalau suhu kubah tengah, dia ada penurunan sebesar 0,8 derajat.
Selanjutnya. Nah, ini adalah kejadian awan panas tanggal 6 Agustus 2025. Ini adalah rekaman seismik yang terekam oleh stasiun Pasar Bubar. Jadi amplitudo dari gempa awan panas ini adalah sekitar 55 mm. Nah, amplitudo ini 2 kali lebih besar daripada APG yang terjadi tanggal 5 Juli 2025. Hanya saja setelah kita lakukan evaluasi, jarak luncur APG ini sama dengan yang 5 Juli, itu masih kurang dari 1 kilo, dan durasinya juga sedikit lebih pendek daripada yang 5 Juli. Kemudian dengan bantuan kamera termal, kita melihat adanya peningkatan suhu di aliran Kali Bebeng. Jadi kami tetapkan APG ini arah luncurannya Kali Bebeng. Selanjutnya, sebelum kesimpulan, kami ingatkan kembali bahwa ada dasar hukum penetapan status siaga, yaitu dasarnya adalah potensi daerah yang terkena bahaya. Jadi kalau menurut dasar hukum Permen SDM nomor 11 tahun 2025, jika ancaman bahaya itu sudah di luar kawah tetapi belum mengancam pemukiman, maka status yang ditetapkan adalah siaga. Nah, kalau kita lihat data dari Januari 2021 sampai dengan sekarang, jarak luncur terjauh itu ke Kali Gedol 5 kilo. Ini adalah awan panas guguran tanggal 9 Maret 2022. Setelah itu jarak APG dan guguran rata-rata ada di 1,5 sampai 2 kilo. Sehingga dari data-data ini kita tetapkan status dari Merapi adalah masih di level siaga. Selanjutnya terakhir, kesimpulan dari data-data pemantauan kami untuk bulan Agustus ini ditandai dengan adanya 1 kali awan panas guguran ke arah Bebeng. Jarak luncurnya kurang dari 1 kilo. Terdapat pula penurunan jumlah gempa MP. Namun penurunan jumlah gempa MP ini tanda kutip dikompensasi dengan adanya peningkatan jumlah VTB. Sementara jumlah guguran masih cukup tinggi, lebih dari 100 kali kejadian per hari. Nah, berdasarkan data-data pemantauan ini, kami tetapkan status Merapi masih berada di level siaga. Untuk rekomendasi dari BPPTKG, potensi bahaya saat ini untuk sektor barat daya adalah 7 kilo untuk aliran sungai Bedok, Bebeng, Kerasa. Kemudian sisi selatan Sungai Boyong itu rekomendasinya jarak aman adalah 5 kilo dari puncak. Sementara di sektor Tenggara untuk Sungai Woro itu 3 kilo dan Sungai Gendol 5 kilo. Nah, selain daerah yang berpotensi terdampak awan panas, kami juga tetapkan zona aman sejauh 3 kilo dari puncak. Jadi radius 3 kilo dari puncak itu masih rawan terkena lontaran material bila letusan eksplosif sewaktu-waktu terjadi. Demikian informasi aktivitas Merapi terkini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Andika penjelasan rinci ya terkait aktivitas Gunung Merapi. Jadi intinya bahwa aktivitas Merapi pada bulan ini itu relatif stabil ya kalau dibandingkan dengan bulan Juli. Untuk kubah lava memang ada ada indikasi-indikasi pertumbuhan ya dari data
GB Insar ya. Cuman itu belum terukur di perubahan volume. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa kubah lava ini masih aktif dan masih tumbuh. Kemudian juga aktivitas erupsi juga masih tinggi. Yang menonjol pada bulan ini ya sama dengan bulan kemarin, ada APG 1 kali, yaitu di 6 Agustus. Aktivitas suplai magma juga masih intensif. MP, VB juga masih tinggi dengan jumlah di atas 50 kali ya kalau dijumlahkan ya, antara MP dan VB perharinya. Yaitu terhitung cukup tinggi ya, jumlah harian di atas 50. Dan kalau kita melihat seismogramnya juga cukup ramai ya, dan relatif sama antara bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi aktivitas vulkanik bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu masih tinggi ya. Cuman tidak ada tambahan dari aspek bahayanya kepada masyarakat, ya masih aman seperti itu. Kubah lava volumenya juga masih sama, sekitar 4 juta untuk yang kubah lava barat daya, dan untuk yang tengah kawah 2,4 juta meter kubik. Mungkin demikian update aktivitas Gunung Merapi. Mohon tanggapan dari Bapak sekalian. Ini saya kembalikan waktunya kepada Pak Fajar selaku moderator. Monggo. Terima kasih Pak Agus. Ini melihat paparan tadi, kondisi guguran stabil. Ini tapi kan Merapi ini sejak Maret 2020 ya Bapak Jai. Tadi sampai dengan sekarang, November 2020. Ini kemarin waktu ada 17 Agustus, ya, saya sempat di WA, ada beberapa relawan yang WA ke sana. Ya. Karena saya pernah di darurat, jadi ada yang WA Japri ke saya, Pak Fajar kira-kira kalau naik boleh apa tidak? Nah, terus saya tanyakan dulu pada yang penguasa gunungnya. Nah, kemarin saya tanya ke salah satu kasih Bapak itu, Bu siapa itu, katanya kondisinya walaupun guguran stabil tapi masih ada larangan untuk naik ke atas. Mungkin bisa Pak Agus menanggapi ya kira-kira. Apakah pertanyaan dari rekan-rekan relawan ini kan sebentar lagi juga mau sebentar lagi ada puasa dan sebagainya, itu kalau dari warga ini kan ada yang kayak sedekah bumi dan lain sebagainya, apakah diperkenankan ya? Kalau misalkan diperkenankan, jaraknya sampai berapa kilo Pak? Matur suwun. Oke, terima kasih. Terkait pendakian ya, ini memang dengan rekomendasi bahaya yang tadi telah disampaikan, ada potensi terjadinya lontaran erupsi ini sampai pada jarak 3 km. Berarti ini tentu akan membahayakan para pendaki. Kenapa ada rekomendasi tersebut? Nah, ini latar belakangnya memang kita berdasarkan dari selain aktivitas saat ini, di mana aktivitas saat ini sedang erupsi dengan intensitas yang tinggi, tentu ini peluang untuk terjadinya erupsi eksplosif yang akan menimbulkan lontaran tersebut cukup tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, historisnya Merapi, erupsi eksplosif yang mengiringi erupsi
efusif yang saat ini sedang terjadi, itu peluangnya juga sangat tinggi. Bahkan di antara tipe erupsi yang pernah terjadi di Gunung Merapi, yaitu ada 5 tipe erupsi. Dari erupsi yang paling terkecil yaitu erupsi freatik, kemudian erupsi tipe Merapi, kemudian ada tipe erupsi Merapi plus eksplosif, kemudian ada tipe vulkanian, ada tipe sublinia. Nah, di antara 5 itu yang paling sering terjadi di Gunung Merapi sejak setidaknya 200 tahun terakhir itu adalah tipe Merapi plus eksplosif. Sekitar 30 atau 40% probabilitasnya dibanding dengan probabilitas kejadian erupsi yang lain. Sehingga dari dua hal itu, dari kondisi aktivitas Merapi saat ini dan peluang terjadinya erupsi eksplosif berdasarkan perulangan kejadian erupsi di Gunung Merapi, maka ada rekomendasi bahaya yang itu merupakan implikasi dari erupsi eksplosif, yaitu lontaran sejauh sampai 3 km. Sehingga memang hal itu membuat pendakian itu tidak aman, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, otomatis ya. Jadi ancaman bahayanya tidak pandang bulu ya, apakah itu pendaki yang masih muda-muda ataukah pegiat budaya gitu ya, semua tidak kebal dari batu panas yang keluar dari Gunung Merapi. Sehingga prinsipnya bahwa masyarakat kami himbau untuk tidak berada di daerah bahaya Gunung Merapi, karena terus terang untuk erupsi yang semacam ini kan masuk ke kategori eksplosif ya, dan tidak terlalu besar. Nah, ini biasanya memang sulit untuk diprediksi kalau erupsi yang semacam ini, erupsi freatik atau erupsi eksplosif yang kecil, itu biasanya tekanan yang ditimbulkan di permukaan ini tidak terlalu besar, tidak sampai membuat sensor-sensor kita itu menangkap gejala sebelum kejadian itu. Sehingga karena ini bisa terjadi secara tiba-tiba, yang bisa kita lakukan ya tidak berada di daerah bahaya erupsi eksplosif tersebut. Seperti itu. Itu sayangnya memang masih menjadi ancaman bahaya saat ini, sehingga menghalangi ya mohon maaf aktivitas dari para pendaki dan penduduk gitu. Tapi mudah-mudahan ada solusi ya untuk aktivitas ini ya. Jadi untuk wisata, kemudian untuk kegiatan budaya itu kan masih bisa di tempat-tempat yang aman. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak aja. Terima kasih, bagus. Ternyata ini memang dengan adanya masih aktifnya lontaran-lontaran ini, bahkan sejauh sampai 5 km ya ini, sehingga rekomendasinya untuk pendaki dan atau budaya pun masih ada larangan ya Pak untuk ke sana. 3 km ya. Terkait Destana ya, menurut saya Pak Kalahar, ternyata ini menurut data di BPBD Provinsi Jawa Tengah, hampir semua desa di KRB di Magelang, Klaten dan Boyolali ini ternyata sudah paseso semua Pak, ternyata sister village. Wah, sudah sister village. Walaupun ada beberapa desa ini yang memang belum destananya belum komplit ya. Mungkin sudah melakukan PKD, cuma kelengkapannya masih belum lengkap. Contohnya seperti di Magelang ini ada 2
12, kemudian Klaten ada 3, kemudian Boyolali ada 12 juga. Ini terkait dengan Destana, Pak. Apalagi ini ada program prioritas Pak Gubernur. Ini dengan Destana ini, apalagi ini sudah ada siswa atau sister feelingnya cukup tinggi dari 3 kabupaten. Mungkin ada tanggapan Bapak terkait Destana ini apa-apa, karena dengan terbentuknya Paseswa atau Sister Wilit ini kan otomatis dari desa-desa itu sudah ada tim tanggap bencananya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak, apa perlu gladi atau bagaimana? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Fajar. Tadi tentunya Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Agus berkaitan dengan kondisi Merapi. Memang disampaikan bahwa kondisi saat ini stabil ya dari bulan sebelumnya. Stabil. Tentunya stabil ini bukan berarti stabil ini ya, tapi memiliki potensi kan begitu. Maka kesempatan yang ada, tadi disampaikan juga ada pertanyaan, bolehkah mendaki? Tadi juga disampaikan karena masih bahaya ya tentunya nggak usah lah. Ya. Dan di sini juga ada dari hutan lindung ya, dari Taman Nasional Hutan Lindung Merapi, bener ya, Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi, nggak boleh ya Mas ya? Komentar aja Mas dulu Mas. Baik, terima kasih. Mohon izin. Jadi sejak tahun 2018 itu untuk pendakian dan objek wisata waktu itu kita tutup Bapak. Berdasarkan surat dari BPTKG tanggal 21 Mei 2018 yang levelnya naik dari level 1 ke level 2. Terus tanggal 22-nya kita keluarkan surat pengumuman bahwa untuk pendakian ditutup 2018. Kemudian tahun 2020 terbit lagi surat dari BPTKG naik dari level 2 ke level 3. Penutupan tetap berlangsung sejak saat itu. Jadi 2018 dikuatkan di 2020 karena kenaikan level sampai sekarang Pak. Sampai kemarin muncul di media sosial ada yang menyampaikan bahwa akan ada pembukaan pendakian. Kemudian kita umumkan lagi dengan pengumuman dari Balai tanggal 20 Agustus merujuk 3 surat tadi Pak. Tadi 2018, kemudian 2020 dan yang terakhir surat dari BPTKG update seperti ini Pak untuk per tanggal 4 sampai 15 Agustus 2025. Jadi menindaklanjuti semangatnya di medsos agar itu mereka pengen kangen mendaki Merapi. Kita secara resmi kita keluarkan surat pengumuman tanggal 20 Agustus tadi Pak dengan isi yang sama, menegaskan kembali bahwa masih ditutup dengan update sesuai dengan update dari BPTKG 4 sampai 15 Agustus 2025. Makatan Bapak, jadi sampai sekarang statusnya masih ditutup untuk pendakian, tetapi mohon izin untuk kegiatan ritual seperti Labuhan Merapi yang diselenggarakan oleh Keraton Jogja itu diselenggarakan di jarak yang aman di jalur Sri Manganti. Kemudian untuk yang di Boyolali kan ada yang 1 Suro dan sebagainya, dan 17 Agustus kita berjaga khusus Pak untuk mencegah pendaki-pendaki ilegal. Jadi kemarin malam tanggal 17 itu teman-teman Polut jaga di pos New Sela untuk mencegah pendaki-pendaki yang kepingin merayakan 17 Agustus di Merapi, Pak. Jadi itu yang telah kita lakukan oleh TNGM, tentunya bersama dengan masyarakat dan dari BPTKG Pak. Terima kasih. Makasih Bapak. Ya, terima kasih ya dari Taman Nasional Gunung Merapi. Tadi dijelaskan. Pada prinsipnya BPTKG tidak mengizinkan, baik itu termasuk dari Taman Nasional juga mengikuti formalitas informasi yang sudah disampaikan bahwa naik Gunung Merapi itu tidak boleh. Karena masih membahayakan. Khususnya bagi para pencinta alam ya. Jadi kami berharap
bagi masyarakat seyogyanya sementara waktu tidak naik Gunung Merapi dulu lah. Masih banyak gunung di sekitaran Merapi yang cukup layak untuk menjadi tantangan-tantangan buat para pencipta alam begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi disampaikan bahwa terkecuali untuk kegiatan budaya ya, budaya tradisi yang itu pun lokasinya di titik lokasi aman, ya kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, prinsip ini akan terkait apa yang disampaikan Pak Fajar tadi ya. Kaitan Desa Tangguh Bencana dengan tim siaga bencana desanya. Bahwa untuk menjaga ini kita tidak bisa sendiri. Cerita tentang bencana alam itu kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Tadi disampaikan juga, saya terima kasih kepada rekan-rekan Kalak, BPBD Kabupaten Kota di sekitaran Merapi, ada Sleman, ada Boyolali, ada Klaten, ada Magelang, begitu ya. Saya terima kasih sekali. Prinsip tadi sudah disampaikan. Lingkar Merapi sudah punya sistem, yaitu sistem sister village, desa bersaudara. Desa bersaudara ini harus dijaga karena itu andalannya Merapi untuk penyelamatan. Padahal kalau kita menunggu kapan sih itu Merapinya bledosnya? Tadi disampaikan BPTKG bahwa saat ini masih stabil, tapi bukan berarti tidak memiliki potensi. Maka kita sebagai pemerintah daerah menjaga kapasitas, menjaga sistem, menjaga mekanisme, menjaga sarana prasarana yang ada di lingkar Merapi ini. Kalau kita punya mekanisme sister village, ya kita jaga itu. Karena berjalannya perkembangan zaman, berkembangnya manusia, maka bisa berganti. Maka sistem ini harus dijaga. Saya pesan sama teman-teman sekalian, khususnya rekan-rekan Kalak, ya, jaga sistem yang luar biasa itu. Ya. Karena ini menjadi andalan. Syukur-syukur bisa dinaikkan kapasitasnya. Saya terima kasih Kalak Klaten dengan kolaborasi dengan instansi terkait ya untuk peningkatan kapasitas begitu, berkaitan dengan kemampuan teman-teman Desa Tangguh Bencana, kemampuan tim siaga desa, termasuk di dalamnya ada Kecamatan Tangguh Bencananya. Saya terima kasih. Kemudian Boyolali dengan kolaborasi dengan universitas ya, UNES ya, untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana. Karena ini bagian daripada memelihara tadi, memelihara tim siaga desa yang dimiliki. Apalagi lingkar Merapi ini kan punya potensi luar biasa. Jujur saja, kalau sudah sirene Merapi ini bunyi, paniknya pasti luar biasa. Yakin saya. Oh, kemarin beberapa waktu aja baru mintip-mintip saja sudah mari geger kok. Ya. Tapi saya berharap dengan kekuatan yang ada ini, Sleman, Magelang, Klaten, Boyolali, kekompakan ini dijaga begitu. Jujur saja, ya kita ada Solo Raya, bisa kita support untuk di lapis keduanya. Mungkin ring satunya teman-teman yang ada di lingkar Merapi ring satunya. Tapi ring duanya, nah ini harus juga backup ini. Baik yang di Jogja maupun yang ada di Jawa Tengah. Syukur-syukur alhamdulillah kita Klaten dan Boyolali punya saudara-saudara Solo Raya. Kan begitu. Masih ada Kabupaten Semarang, masih ada Salatiga yang bisa mengcover itu. Nah ini yang harus kita jagain. Ya. Jujur kalau pada saat ada kejadian, wah itu paniknya seru, pasti seru. Ya, entah itu masalah hoax atau tidak. Nah, ini yang harus kita membela. Maka kita para pelaku di sini harus jangan sampai ikutan panik. Kalau ada berita benernya bagaimana, berita hoaxnya bagaimana, kecepatan mengcounter berita hoax itu bagaimana.
Ini kan menjadi penting. Tapi seandainya ada kejadian, saling dukung menjadi penting. Biasanya mungkin tidak terlalu memiliki dampak luar biasa terhadap permukiman, tapi terhadap peternak. Itu kan pernah kejadian itu. Yang akhirnya teman-teman BPBD atau kabupaten lain mengcover kaitan dengan suplai pangan ternaknya. Nah ini kan kalau tidak bersama-sama kita susah. Maka ini harus kita jaga. Kita jaga. Biar siapapun generasi, mungkin insya Allah saja Gunung Merapi stabil-stabil saja sampai 50 tahun ke depan. Tapi 50 tahun ke depan itu kita yang ada di sini sudah purna. Bisa saja sudah tidak ada. Kan begitu. Pak Agus masih muda nih, tapi 50 tahun ke depan ceritanya beda. 50 tahun ke depan Pak Agus ini kan begitu, ya kan? Penerusnya harus bisa jaga itu. Kalak-kalak juga harus bisa jaga itu. Kalaknya aja, orangnya ganti-ganti. Jangan sampai pemikirannya jadi beda. Karena kita ini kan jaga manusia, jaga wilayah. Ya, jangan sampai mindsetnya jadi beda nih. Wah, beda gayanya, beda stylenya. Dianggap biasa-biasa saja, lupa. Giliran lupa, lalai. Giliran lalai, ban. Ya, Gunung Merapi ini luar biasa. Luar biasa. Itu nggak beda jauh. Kenapa ini saya sampaikan? Cerita tentang Sungai Wulan. Cerita tentang Sungai Wulan itu kejadiannya itu 30 tahun, 40 tahun yang lalu jebol. Di sekitaran sisi yang sama yang menuju Demak. Pada saat itu, peristiwa itu, pelaku kejadiannya 30-40 tahun yang lalu masih muda-muda. Masih muda-muda mereka. Setelah jebol mereka diedukasi, mereka paham. Nggak tahu nggak jebolnya 40 tahun kemudian. Mereka yang menjadi pelaku itu sudah tikluk-tikluk. Malah jadi potensi kelompok rentan. Wilayah pada saat itu mengabaikan itu, dianggap abai. Abai. Alah, aman. Paling yang kena paling itu, dan gitu jebol. Karena yang Demak diperbaiki terus, tinggi tanggul ceritanya gitu. Jadi abai. Karena abai tidak ada generasi selanjutnya untuk meneruskan dengan pola pemikiran yang sama. Delalah Tuhan kasih tempat jediet, jebol lagi. Panik semua. Sampai pemerintahnya, para pengampu wilayah, aman Pak, paling jebolnya sebentar surut. Nggak taunya nggak surut-surut, malah tambah gede. Sudah tambah gede, titik 1 jebol, sebelahnya jebol lagi, tambah gede lagi, tambah banter lagi. Hanya karena apa? Abai. Hanya karena apa? Lalai. Dianggap aman-aman saja. Gitu. Lah, Merapi jangan sampai kejadian tuh. Merapi jangan sampai kejadian. Ya, saya berharap itu saja. Jadi, mari kita jaga dengan sistem yang kita miliki, sistem yang baik di Jawa Tengah ini, termasuk di lingkar Merapi ini kita jaga. Desa Tangguh Bencana, tim siaga bencana desa, kita jaga. Karena itu menjadi prioritas Gubernur Pak Lutfi hari ini. Ya, untuk 5 tahun ke depan, kita buang itu, kita tingkatkan kapasitasnya, kita tingkatkan kuantitasnya, supaya ini bisa berhasil menjaga masyarakat permukiman wilayah. Ya, saya kira itu ya. Monggo, silakan saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kalahar. Ini ternyata beliau ini juga kemarin habis diklat P, dan ini proper beliau ini mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur terkait dengan tim siaga bencana yang di Jawa Tengah. Mari kita beri aplaus pada beliau. Selanjutnya mungkin ini dari Pak Kalaksa Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin berkenan Bapak, mungkin terkait tadi untuk Jawa Tengah ini Pak Seso kan sudah membumi ya dari 3 kabupaten ini, dan
berkaca di tahun 2010 waktu erupsi itu banyak saudara-saudara kita yang di Boyolali ini melarikan dirinya. Nah, itu kebanyakan di Sleman. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan terkait dengan penanganan Merapi dari sisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah nanti kalau ya harapannya tidak sampai meletus ya, tapi apakah nanti kalau meletus dari Sleman maupun di ini masih menerima saudara-saudara kita yang dari Magelang maupun Boyolali untuk mengungsi di tempat panjenengan? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Fajar ya. Ya memang kita mempunyai pengalaman 2010 tentang erupsi Merapi yang korbannya lebih kurang 350 orang yang meninggal, kemudian ada sekian puluh ribu orang yang juga mengungsi. Dan sistem pada saat itu kita sudah mulai menerapkan sister village itu. Tidak hanya se-Sleman, tetapi 4 kabupaten yang berada di lingkar Merapi kan sudah menerapkan sister village itu, bahwa ada yang desa yang terdampak sama desa sebagai penyangga. Nah, desa yang penyangga ini yang nanti menerima, termasuk juga penyediaan logistik terhadap korban-korban Merapi dari desa yang terdampak. Ini sudah berjalan dengan baik, bahkan semenjak 2010, terutama di Sleman ya, yang sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas masyarakat, kemudian juga mulai membangun tempat-tempat pengungsian. Bahkan sekarang di Sleman itu sudah ada jalur-jalur evakuasi dan tempat evakuasinya sudah by name by address. Si A nanti kalau terjadi Merapi meletus, mengungsinya adalah di barak A. Si B nanti di barak B. Bahkan ternaknya pun juga sudah diatur. Ternak yang ada di Kelurahan Gelaga Harjo nanti larinya ke kelurahan ini dan tempatnya di sana, sehingga pengaturannya sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga ketika kejadian masyarakat itu sudah tidak lagi misalnya harus mencari kemana, ternaknya ada di mana, tetapi dia sudah tahu bahwa ternak yang ada di Gelaga Harjo misalnya dia akan mencari di kelurahan yang ada di tempat pembangunan para pengungsian. Bahkan DIY sendiri juga sudah memberikan hunian tetap kepada seluruh korban-korban Merapi. Terakhir kami juga mensertifikatkan di tahun 2024 ini sebanyak 44 coupling ya, 44 coupling yang kita selesaikan pensertifikatan. Alhamdulillah udah terakhir kita selesaikan yang korban tahun 2010. Nah, kemudian juga dari Balai Safu juga sudah membangun, bahkan di 4 kabupaten selingkar Merapi kemarin itu sudah mencapai 278, tapi kemarin juga dari Balai Safu nambah berapa sekarang? Pokoknya sudah hampir mendekati 300 sabodam yang berada di seputar Merapi. Yang paling banyak ada di Sleman. Nah, sehingga kemungkinan aliran-aliran Merapi yang menuju ke sungai itu sudah bisa diatasi dengan adanya sabodam yang terbangun dari hulu sampai ke hilir. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah terkait dengan kondisi para pengungsian yang sampai saat ini, karena sudah lama ya Pak tidak ada pengungsian semenjak 2010 sampai sekarang 2025, sehingga kondisinya ada yang sudah tidak terawat, ada yang toiletnya sudah hancur, kemudian ada juga yang tempat mandinya dan sumber airnya sudah tidak layak lagi dipergunakan. Sementara baik itu kami dari BPDDY, kemudian juga dari Kabupaten Sleman, serta juga dari pihak kelurahan juga tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan ini, ada persoalan. Nah, kemudian kerjasama kita dengan NGO di seputar Merapi juga cukup kuat. Kita ada kerjasama pembangunan kelurahan tangguh bencana di Merapi itu dengan Yakum Emergency Unit, ada MDMC, ada dengan Karinakas,
ada dengan siap siaga, kemudian Sleman itu kemarin dengan apa? Lingkar ya, ada lagi yang Red Egg ya. Ada satu lagi Karinakas, Yakum, NDNC. Terus dengan plan khusus anak sekolah seputar Merapi juga dilakukan ke peningkatan kapasitas di setiap satuan pendidikan dengan plan Indonesia Hongkong. Dan ada banyak lagi yang di seputar Merapi ini setahu saya ya, ada 22 NGO yang juga sekarang bergerak. Jadi kapasitasnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Sleman maupun provinsi, tetapi juga dilakukan oleh pihak luar, NGO, perguruan tinggi. Bahkan kemarin kami juga baru selesai menandatangani kerjasama dengan UIT. Dan hari ini juga masih berproses kerjasama dengan UNRIO, Universitas Respati, kemudian UST. Itu terkait dengan bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat. Terutama di Merapi ini kami menjadikan KKN tematik. Jadi ketika ada mahasiswa KKN dari beberapa universitas yang akan melakukan kegiatan tidak hanya di Sleman tetapi di seputar Merapi, maka kami minta mereka untuk membawakan tema program peningkatan kapasitas masyarakat ke desa atau kelurahan yang mereka tempati untuk peningkatan kapasitas. Baik itu nanti di Jawa Tengah maupun nanti di DIY sendiri. Jadi ada KKN, karena setiap mahasiswa KKN pasti membawa program tematik kebencanaan ini yang kita harapkan, terutama yang di Merapi ya, kita harapkan bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat di seputar Merapi. Mungkin itu Pak Fajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Novian. Ini ternyata DIY juga jalannya juga terkait penanganan Merapi ini juga spektakuler ya. Kemudian ini terkait dengan warga masyarakat yang desa Tangguh, Kecamatan Tangguh maupun Pik, tanggal bencana memang belum patut dan wajib untuk dijaga, baik itu sistem mekanisme maupun kekuatannya. Ini terkait dengan regenerasi ke depan sampai 50 tahun ke depan. Kemudian ini juga yang penting selanjutnya adalah catatan administrasi. Ini walaupun kelihatannya simpel, tapi ini menjadi hal yang penting pada saat itu nanti menjadi bahan objek untuk pemeriksaan maupun audit. Jadi patut kita pedomani terkait dengan tata administrasi, juga adanya kerjasama dengan komunitas lain, khususnya dengan Peta Heli. Nah, ini untuk Boyolali dan Klaten ini sangat vital terkait bencana ini, menjadi suatu hal yang sangat diperlukan terkait dengan kesiapsiagaan maupun tanggung jawab khususnya dari pemerintah kepada masyarakat terkait dengan layanan BPI. Terus untuk Sleman ini ada sebuah aplikasi yang mungkin nanti bisa di share ke komunitas Bidang Merapi sehingga bisa nanti membumi, bisa menjadikan SOP atau pedoman lain selain penetapan status. Terkait dengan Magelang juga sama dengan Taman Nasional, perlu ada ini daerah yang perlu menjadi kewaspadaan, mana yang bisa betul diakses atau tidak, terkait dengan apabila nanti ada stakeholder akan memanfaatkan, perlu surat ke BPPTKG maupun dari Taman Nasional. Kira-kira demikian rapat koordinasi sekaligus koordinasi kesiapsiagaan dan kesiapan
dari kabupaten kota di Lingkar Merambi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga arahan dari BPBPTKG di Jakarta. Dengan mengucapkan bela bersama-sama, marilah untuk melakukan koordinasi pada hari ini. Alhamdulillah. Demikian kami dalam menyampaikan sebagai moderator, apabila ada kurangnya kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.